Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke uji non-parametrik, dimana kalau teman-teman lihat di layar bahwa uji non-parametrik itu adalah uji yang tidak memenuhi syarat dari parametrik. Kita tahu bahwa parametrik itu memiliki beberapa syarat, yaitu pada skala datanya ada salah satu skala yang numerik, ya, dan skala numerik ini yang menjadi variabel dependent dalam suatu penelitian. Dan syarat untuk menguji dengan uji parametrik adalah pada data yang berskala numerik ini berdistribusi normal. Nah, ini kalau teman-teman lihat di layar, yang hijau ini adalah jenis-jenis uji non-parametrik. Jadi kalau independent sample t-test, misalnya uji beda min 2 sampel tidak berpasangan, di saat dia memiliki distribusi data yang normal gitu ya, untuk skala numeriknya, maka ini yang kita uji, ini kita gunakan. Tapi di saat tidak, ya, di sini pilihannya adalah yang tidak variabel dependent dan tidak berdistribusi normal, maka kita menggunakan min ranks, yaitu pada uji independent dua kelompok tidak berpasangan. Pada uji non parametriknya kita menggunakan min Whitney. Jadi poinnya adalah ini yang di hijau ini yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu uji non parametrik. Oke, kita masuk ke yang pertama pada uji min Whitney. Jadi kalau sudah tergambar, uji min Whitney itu adalah uji non parametriknya pada uji beda dua sampel yang tidak berpasangan. Maka di sini gunanya adalah untuk menguji perbedaan dua sampel independen. Independen di sini adalah tidak berpasangan dengan data berskala ordinal, interval, dan rasio yang tidak berdistribusi normal tadi ya. Prinsip pengujiannya sama seperti uji beda sampel uji beda dua sampel tidak berpasangan, yaitu membandingkan median peringkat. Karena di sini tidak membandingkan min karena distribusi tidak normal, maka yang kita lihat adalah membandingkan median peringkat dari sampel pertama, yaitu pada kelompok yang pertama maksudnya dengan kelompok yang kedua. Prosedurnya adalah gabung semua nilai observasi. Jadi digabungkan dulu semua nilai observasi, kemudian diberikan peringkat gitu ya. Nah, peringkat ini untuk semua pada penggabungan dua kelompok tadi digabungkan untuk dilihat peringkatnya secara keseluruhan. Kemudian nanti baru dipisahkan, dilihat dijumlahkan peringkat dari kedua kelompok masing-masing, yaitu pada kelompok yang pertama atau kelompok yang kedua kita sebut biasanya R1 dan R2 misalnya. Nah, jika jumlah sampel kurang dari 20 di sini, maka kita menentukan membacanya adalah tentukan nilai U terkecil, yaitu masing-masing U tadi akan dicari pada kelompok 1 dan kelompok kedua. Sedangkan jika untuk jumlah sampel yang lebih dari 20, maka dapat menggunakan di sini hitungan Z-nya, yaitu nilai U-nya pada rumus yang terlihat pada slide. Kita masuk langsung ke contoh soalnya saja. Ini contohnya ada waktu operasi dalam menit di rumah sakit A dan rumah sakit B. Jadi peneliti ingin tahu apakah ada perbedaan waktu operasi di masing-masing kelompok ini, masing-masing rumah sakit ini. Yang dimana diasumsikan kita tidak bisa menguji dengan uji independent t-test karena data variabel ini ya, variabel data untuk waktu operasi ini tidak berskala, tidak berdistribusi normal. Nah, karena tidak berdistribusi normal, maka kita menggunakan uji min Whitney. Tadi rumusnya ya untuk U1 dan U2. Ini yang harus saya lihat dulu. Tadi yang pertama adalah prosesnya atau prosedurnya adalah gabungkan semua nilai, kemudian penggabungan tadi ini baik nilai yang ada di kelompok 1 atau di kelompok 2 atau rumah sakit A atau rumah sakit B atau X dan Y. Kemudian peringkat ini digabungkan, dilihat karena namanya peringkat yaitu ranking. Jadi kita ranking dari mulai yang nilai kita urut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Untuk yang terkecil misalnya pada peringkat ini kalau kita sudah gabungkan nilai X dan Y ini di kelompok X dan di kelompok Y, nilai yang paling kecil adalah nilai 29. Nah, ini maka kita berikan dia rankingnya 1. Ini adalah rankingnya atau peringkatnya, adalah peringkat pertama. Kemudian setelah 29 pasti nomornya adalah 30. Nah, 30 ini ada di kelompok X gitu ya, yaitu ada 1 dan ada 2. Nah, bagaimana dalam perankingan atau peringkat ini? Nah, jadi karena dia peringkat kedua, ini 30 yang kedua adalah peringkat ketiga, maka
2 ditambah 3, jadi peringkatnya kita gabungkan kemudian dibagi 2. Nah, ini dimaksud, maka di sini akan membagi pada di sini peringkatnya adalah peringkat 2,5 gitu ya. Dan di sini peringkat yang ketiga adalah peringkat 2,5 juga. Jadi karena nilainya sama. Selanjutnya untuk peringkat keempat, ya, ini kan peringkat pertama, peringkat kedua, peringkat ketiga, peringkat keempat. Nah, peringkat keempat ini adalah setelah angka 30 ada 31. Ini peringkat keempat. Dia hanya sendirian, jadi ya peringkat keempat. Kemudian setelah 31 kita cari 32. Nah, tidak ada pada kelompok ini, maka kita lihat pada kelompok sebelah. Nah, ternyata ada di sini nilai 32. Nah, ini adalah peringkat kelima dan seterusnya. Misal setelah 32 adalah 33. Nah, ini peringkat ke-6. Setelah 33, 34 kebetulan tidak ada ya untuk di dua kelompok. Kemudian 35 hanya ada satu di sini di peringkat ke-7. Kemudian 35, 36 ini hanya ada satu, yaitu peringkat ke-8. Kemudian 39 dan seterusnya. Jadi jika teman-teman lihat di sini ada yang koma, nah ini tandanya ada angka yang sama dalam peringkatnya tadi. Maka dijumlahkan saja kemudian dibagi 2, ya, sesuai dengan urutannya tadi. Nah, ini peringkat setelah itu tadi kan kita gabungkan. Jadi digabungkan untuk dijumlahkan masing-masing kelompok. Ini adalah penjumlahan kelompok, yaitu kita sebut dengan R1 dan ini R2. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya sama, yang berbeda adalah ini untuk U R1, nilai terkecil R1, dan ini adalah untuk nilai U R2. Nah, ini kita masukkan N1 dikalikan dengan N2, ini 11 jumlahnya, dan kemudian N2-nya atau jumlah dari kelompok yang kedua ada 9. Dikalikan saja 11 dikali 9 ditambah 0,5, ini sudah dari sana konstantanya, dikalikan dengan N1 karena ini U-nya adalah untuk menghitung rumah sakit atau kelompok yang pertama. 0,5 dikali 11 gitu ya, kemudian N1 nya 11 ditambah 1 dikurangi 82,5. Ini jangan sampai kebalik. Jadi jika kita sudah menentukan bahwa ini adalah punyanya kelompok 1, maka nilai N dan nilai R nya sesuai dengan data yang tersedia. Begitu juga dengan nilai U yang kedua, misalnya di sini. Nah, itu kita masukkan ke dalam rumus, kemudian kita dapatkan hasilnya. Kita pilih nilai yang terkecil. Karena, kenapa kita menggunakan rumus ini, tidak menggunakan rumus Z? Karena tadi jumlah sampelnya kurang dari 20. Maka syaratnya lebih baik menggunakan tabel U untuk tabel peringkat. Nah, untuk di sini pilih nilai yang terkecil ya, yaitu adalah 16,5. Nah, hasil dari yang terkecil ini harus kita bandingkan dengan U tabel. Bagaimana kita menggambarkan U tabel? Kita lihat di sini, ini adalah tabel Mann-Whitney atau tabel U. Kita cari ya berapa perbandingan untuk si tabelnya ini, bahwa nilai terkecil ada 16,5. Nah, di sini kita lihat bahwa N1 atau NA atau NB gitu ya, N1 atau N2-nya, yang satu adalah 11 jumlah sampelnya, kemudian satu lagi adalah 9. Nah, ini bisa kita lihat di sini 11 bertemu dengan 9. Ya. Jadi angkanya adalah 27 di sini. Nah, angka 27 ini menjadi nilai perbandingan pada nilai U tabelnya tadi. Maka yang kita bandingkan adalah hasil dari perbandingan kedua U tadi, tapi kita harus lihat pilih nilai yang terkecil. Kemudian kita bandingkan dengan nilai U tabel. Kenapa kita menggunakan U tabel? Karena perhitungannya menggunakan U. Kenapa menggunakan U? Karena kita melihat jumlah sampelnya kurang dari 20 gitu ya. Jika jumlah sampel lebih dari 20, maka kita menggunakan tabel Z, tadi sudah ada rumusnya juga. Nah, di sini kesimpulannya adalah jika nilai U kurang dari nilai U tabel, ya 16,5 ini kan lebih kecil daripada nilai 27 pada nilai U tabelnya, maka dapat dikatakan H0 ditolak. Maka ini yang harus teman-teman pastikan, nilai U atau nilai hitung dibandingkan dengan nilai tabel. Jika H0 ditolak adalah jika nilai hitungnya lebih kecil daripada nilai tabel. Nah, ini adalah contoh dari uji Mann-Whitney. Nah, kalau teman-teman masukkan dia ke dalam rumus atau ke dalam aplikasi SPSS, maka kelihatan di sini yang akan ditampilkan pada SPSS juga akan melihat sum of ranks-nya tadi, yaitu rumah sakit A jumlahnya tadi ya, jumlah dari rankingnya 82,5, sedangkan rumah sakit B harus 27,5. Nah, kemudian ini nilai U atau jumlah ranking.
Kalau kita lihat tes statistiknya tadi yang kita lihat adalah dari p-value, p-value-nya adalah 0,012. Nah, jika p-value ini lebih kecil daripada alpha, maka alpha dapat disimpulkan bahwa ini lebih kecil daripada 0,05, yaitu 0,012, maka dapat disimpulkan hal yang sama, ini adalah H0 ditolak. Maka sama seperti perhitungan pada perhitungan manual, yaitu membandingkan nilai U tadi. Nah, selanjutnya ini contohnya saja, nanti silakan teman-teman cari bagaimana kesimpulan dan kesimpulan dari hipotesisnya. Oke ya, ini tampilan SPSS-nya nanti silakan dicari pada hitungannya apakah sama atau tidak pada hitungan SPSS, silakan dibandingkan. Kalau di sini dilihat dari signifikansinya p-value-nya kurang dari 0,05, maka harusnya nilainya adalah H0 ditolak. Maka kalau teman-teman mencari nilai ini ya, mengerjakan soal ini, harapannya didapatkan nilai hitung U-nya tadi dari nilai yang terkecil dari antara dua kelompok dibandingkan dengan nilai tabel itu lebih kecil. Nah, maka kesimpulannya akan sama seperti SPSS-nya, yaitu seperti ini. Nanti silakan di cross check saja untuk dikerjakan. Ini hanya untuk teman-teman latihan. Kemudian kita masuk ke uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon ini adalah gambaran dari uji beda dua sampel yang berpasangan, yaitu di mana sampelnya berpasangan. Teman-teman tahu bahwa jika kita berdistribusi normal pada data kita menggunakan uji pair sample t-test. Tapi di sini jika syarat parametriknya tidak terpenuhi, maka kita menggunakan uji non parametrik, yaitu uji Wilcoxon. Nah, ini hanya gambaran saja ditemukan oleh Wilcoxon tahun 1945 gitu ya. Dikatakan di sini gunanya adalah tadi untuk menguji kemaknaan perbedaan median dua set. Kenapa kita selalu sebut median? Karena di sini distribusinya tidak normal ya untuk ujian parametrik. Berpasangan dari sebuah sampel atau dua sampel yang berhubungan berskala ordinal. Nah, prosedurnya adalah karena dia berpasangan, teman-teman berbeda dengan uji Mann-Whitney tadi, dia tidak berpasangan. Pada uji yang berpasangan ini kita harus tentukan selisih dari pasangan tadi. Kita akan lihat dari dua sampel set bahwa satu responden atau satu sampel memiliki dua data gitu ya, dua data berkelanjutan, ini dikatakan berpasangan. Maka prosedurnya pun juga harus melihat selisihnya dulu dari pasangan tersebut, kemudian memberikan peringkat. Bila terdapat D sama dengan 0, berikan peringkat bertanda minus. Bila terdapat D sama, diberikan peringkat rata-rata. Nah, ini silakan dilihat, berarti tandanya jika ada dia masuk ke dalam minus, jika tidak dia masuk ke dalam plus gitu ya. Nah, makanya bubukan tanda peringkat sesuai dengan tanda perbedaan. Bisa jadi nilai yang pertama lebih kecil daripada nilai yang kedua, maka dia akan menjadi, jika dikurangi akan menjadi selisih tadi akan menjadi nilai yang negatif. Nah, ini W yang dipakai adalah W plus atau tadi hasil positif dan hasil negatif yang nilainya kecil. Pokoknya kita carilah nilai terkecil dari kedua kelompok tadi. Tentukan p-value berdasarkan tabel Wilcoxon ini tadi. Nah, ini digunakan jika jumlah sampelnya kurang dari 25. Tapi di saat jumlahnya lebih dari 25, silakan gunakan tabel Z. Nah, ini tabel Z-nya. Hitung Z-nya. Nah, ini adalah datanya, apakah ada perbedaan produktivitas kerja sebelum sesudah ruangan kerja memakai AC gitu ya. Nah, ini pegawai pertama sampai pegawai ke-10, tiap pegawai punya dua data yang berpasangan, yaitu sebelum dan sesudahnya. Maka dapat disimpulkan bahwa uji ini atau contoh dari penelitian ini adalah untuk uji dua sampel yang berpasangan, yaitu dua kelompok yang berpasangan, karena satu sampel ini memiliki dua dataset. Kita lihat lagi saja di sini, tadi langsung ke contoh soalnya. Tadi sudah disusun gitu ya. Tadi kan yang pertama adalah lihat selisihnya dulu. Kita cari sebelum sesudah, tadi selisihnya. Kita cari D-nya itu adalah bedanya. Beda antara sebelum dan sesudah. Kita kurangkan di sini misalnya X1 dikurangi dengan X2. Yang mana yang mau dilihat? Jadi kalau 100 ke 105, maka bedanya dia bertambah menjadi plus 5. Di saat 98 ke 94 berarti dia ada pengurangan minus 4. 76 ke 78 berarti ada penambahan 2. 90 ke 98 berarti ada plus 8. Nah, ini bukan pengurangan selisih ya, tapi dilihat perbedaannya. Jadi ada penjumlahan kah atau ada pengurangan. Plus, nilai plus dan minus ini berarti, jadi silakan teman-teman jangan ini bukan nilai yang mutlak gitu ya pada nilai D-nya. Ini ada maksud dari nilai D tadi di sini.
Jadi pengurangan ini nanti teman-teman lihat kemudian dari beda ini tadi di ranking. Ya, di ranking dari nilai yang terkecil ke nilai yang terbesar, tapi tidak melihat pada positif atau negatifnya. Jadi ranking ini kita lihatnya dari nilainya tadi, ya, dari nilai ini. Tapi nanti silakan ditaruh tanda jenjang yang positif dengan yang negatif. Ya, jadi misalnya kalau ini dia positif, dia masuk ke yang positif. Berapa rankingnya dia? Nah, kita urut saja. Misalnya di sini yang pertama adalah nilai yang terkecil dari nilai 1. 1 rankingnya adalah ranking pertama. Terus kemudian 1, 2 ini ada dua dua data gitu ya, punya bedanya plus 2 kebetulan. Jadi ini adalah ranking kedua dan ranking ketiga. Tadi sama seperti Man With Me tadi, maka 2 ditambah 3 dibagi 2, jadi masing-masing rankingnya ini 2,5, ini 2,5. Kemudian ini yang ketiga, dia menjadi ranking yang keempat. Kemudian ranking yang kelima itu adanya di angka 4 ya. Nah ini kebetulan ada 2, jadi peringkat kelima dan peringkat ke-6, jadi 5 ditambah 6 dibagi 2, 5,5, 5,5, dan seterusnya sampai peringkat yang terakhir adalah peringkat ke-10. Nah ini adalah nilai yang paling tinggi. Nanti silakan taruh di sini plus minusnya untuk yang ranking. Jadi ranking 7,5, kemudian ranking 5,5, karena ini tandanya adalah negatif, tanda jenjangnya negatif, maka ditaruh di sini tadi. Setelah itu dijumlahkan, maka akan terlihat tanda jenjang untuk yang positif 36,5, sedangkan tanda jenjang yang negatif adalah 18,5. Nah, prinsipnya adalah sama seperti tadi, kita akan membandingkan dengan nilai tabel. Nah, nilai hitung di sini adalah 18,5, nilai yang terkecil. Ya, ini adalah gambarannya tadi ya pada tabel Wilcoxon. Kita akan lihat pada tabel Wilcoxon seperti apa di sini. Kita cari tabel Wilcoxon. Inilah tabel Wilcoxon-nya dengan N sama dengan 10 dan dua sisi pada alfa adalah 0,05 diperoleh W-nya sama dengan 8. Kita lihat di sini N-nya 10 di sini ya. Dan kemudian alfanya adalah 0,05, maka di sini tabelnya adalah nilai tabel 8. Nah, maka tadi kita lihat nilai terkecil W adalah 18,5 ya, dibandingkan dengan nilai tabel W adalah 8. Karena nilai W tadi, nilai terkecil Wilcoxon, hasil hitung Wilcoxon ini lebih besar daripada nilai tabel, maka dapat disimpulkan H0 gagal ditolak. Kalau tadi yang Man With Me kan nilai terkecil U-nya lebih kecil ya daripada nilai tabelnya, maka H0-nya ditolak. Nah, kalau ini sebaliknya, maka dapat disimpulkan H0 gagal ditolak. Nah, dalam slide ini sebenarnya ada salah satu pendekatan lagi, yaitu tadi misalnya menggunakan nilai Z hitung tadi. Nah, nilai Z hitung ini kalau kita gunakan sebagai perhitungan Wilcoxon, dia tidak akan sama gitu ya. Jadi tidak akan menyimpulkan hal yang sesuai, karena di sini nilai Z-nya adalah minus 0,18. Nah, kemudian dilihat di sini nilai tabelnya 0,3576, kemudian nilai tabelnya adalah 0, ini nilai hitungnya, ini kemudian nilai tabel. Nah, nilai hitungnya lebih besar daripada nilai tabelnya, maka dapat dilihat juga pada hasil SPSS di sini ya, nilai hitungnya lebih besar pada nilai tabel. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan, jadi p-value-nya lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan H0 gagal ditolak gitu ya. H0 gagal ditolak, maka daerah penerimaan dari H0 tadi. Nah, ini adalah contoh untuk uji Wilcoxon. Nah, ini latihan soalnya, teman-teman bisa lihat, nanti bisa latihan juga kalau ingin coba. Di latihan soal ini juga ada gambaran apa keputusan dan kesimpulan hipotesisnya. Ini sudah jelas bahwa dari nilai distribusi data ini adalah uji normalitas ya. Jadi bagaimana hasil uji normalitasnya? Apakah berdistribusi normal atau tidak normal? Ini adalah berdistribusi tidak normal, maka yang kita gunakan adalah uji Wilcoxon. Silakan dicari, nanti didapatkan jawaban bagaimana kesimpulan hipotesisnya.
Nah, sekarang masuk ke dalam uji Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis ini adalah uji non parametriknya dari uji ANOVA, ya, satu arah. Nah, uji Kruskal-Wallis ini gunanya adalah untuk menguji perbedaan K kelompok, tandanya lebih dari 2 kelompok ya, bisa 3, bisa 4, tapi datanya independen atau tidak berpasangan dengan data yang berskala, bisa ordinal, bisa interval atau rasio yang berdistribusi tidak normal. Tadi mungkin syarat dari parametrik tidak terpenuhi karena distribusi data tidak normal, kemudian varians datanya juga heterogen. Nah, jadi dapat dikatakan tidak memenuhi syarat parametrik, maka menggunakan uji non parametrik. Nah, uji non parametrik adalah uji Kruskal-Wallis ini. Prosedurnya ini kalau teman-teman lihat, semua nilai pengamatan dari K sampel digabung dan di ranking. Bila terdapat nilai sama, diberi ranking rata-rata. Tadi ya sama seperti uji Mann-Whitney. Nah, ini hampir sama. Silakan teman-teman lihat, jadi caranya itu mirip, tapi rumusnya pasti berbeda di sini. Kalau teman-teman lihat, jika terdapat peringkat yang sama pada masing-masing kelompok, maka wajib dilakukan koreksi. Nah, ini adalah rumus hak koreksinya tadi. Nah, ini banyaknya peringkat yang sama di dalam kelompok J, misalnya ada berapa banyak gitu ya. Nah, kalau untuk mengambil keputusannya, jika kelompoknya kebetulan sama dengan 3, jadi hanya 3 kelompok, dan jumlah N-nya itu kurang dari 5, maka menggunakan nilai kritis Kruskal-Wallis. Sedangkan jika teman-teman punya nilai kelompok yang K-nya lebih dari 3 dan nilai N-nya ini lebih dari 5, maka menggunakan pembanding distribusi K tadi X kuadrat dengan melihat derajat kebebasan, yaitu K-1. Kalau kelompoknya ada 5, berarti 5 dikurang 1, 4. Nah, ini adalah keputusan dari hasil uji Kruskal-Wallis ya, tergantung pada banyaknya jumlah sampel dan banyaknya kelompok. Ini contohnya, ini adalah contoh dari uji Kruskal-Wallis yang K-nya itu lebih dari 3, yaitu ada 4 kelompok, yaitu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, ini adalah nilai masing-masing dari tiap kelompoknya. Kenapa ini dikatakan uji tidak berpasangan? Ini jelas ya, karena memang tidak berpasangan di sini. Kalau kelas 1 hanya punya 1 nilai, kelas 2 hanya punya 1 nilai. Nah, tidak sampel pada masing-masing ini tidak berpasangan. Bagaimana penyelesaiannya? Tadi diurutkan, digabung menjadi satu nih semua nilai pengamatan statistiknya tadi, kemudian tadi per masing-masing kelasnya ya. Nah, ini diurutkan dari yang terkecil misalnya. Dari yang terkecil misalnya di sini ini yang pertama, jangan lihat dari kelasnya tapi lihat dari urutan di sini ya. Urutan yang pertama adalah 42,5. Selanjutnya tertinggi setelah 42,5 adalah nilai 43,1. Setelah itu kalau kita lihat di sini 44,7. Nah, ini sesuai dengan ranking ini, ranking pertama, ranking kedua, ranking ketiga, ranking keempat, ranking kelima, ranking keenam ya, di bawah ranking ke-7, ranking ke-8. Nah, ini harus hati-hati dalam melakukan perankingan. Setelah dilakukan ranking di sini tadi, masing-masing dari kelompoknya ini adalah kelas yang pertama, yaitu dijumlahkan rankingnya. Jadi 3 ditambah 4 ditambah 1 ditambah 5 ditambah 2. Ini sama seperti uji Mann-Whitney sampai detik ini ya. Jadi mirip seperti uji Mann-Whitney yang hanya 2 kelompok saja. Setelah dilakukan ranking di semua kelas, jadi disatukan, digabungkan nilainya, kemudian dijumlahkan. Nah, masukkan ke dalam rumus. Ini adalah rumusnya tadi. 12 dibagi 20, karena jumlahnya semua keseluruhan ada 20 ya, dikalikan dengan N plus 1, itu 20 plus 1. Kemudian ini masing-masingnya tadi, misalnya kelas yang pertama adalah 15, hasilnya dikuadratkan. Di sini jangan lupa penjumlahan total dari ranking tadi dikuadratkan dibagi dengan jumlah sampel. Kebetulan sampelnya sama masing-masing kelompok ada 5, jadi ya ini dibagi 5 dibagi 5 dibagi 5 dibagi 5, ini dalam kurung kurawal, jadi ini diselesaikan dahulu, kemudian dikurangi dengan 3 dikalikan N plus 1. Kebetulan N-nya adalah jumlahnya 20 tadi, yaitu ini 20 plus 1, 21 dikalikan dengan 3. Nah, ini sudah terlihat hasilnya adalah pada masing-masing ini sudah tergambar ya. Hasil dari nilai H-nya adalah 16,714 di sini. Nah, 16,714 ini adalah nilai H-nya. Pada tabel X kuadrat, kenapa kita menggunakan tabel X kuadrat, tidak menggunakan tabel Kruskal-Wallis? Karena jumlah tadi ya, ini saya balik lagi ke sini.
Di sini pembandingnya yang kita gunakan untuk mengambil keputusan adalah menggunakan pembanding distribusi K kuadrat dengan DF sama dengan K-1. Jadi jika K-nya lebih dari 3, N1-nya lebih dari 5, maka menggunakan distribusi K. Nah, ini hasilnya pada tabel X kuadrat ya, dengan DF sama dengan 3, maka dapat disimpulkan P-nya kurang dari 0,01. Maka kalau nilai p-value-nya lebih kecil daripada nilai alfanya, itu alfa adalah 1%, maka dapat disampaikan H0 ditolak. Jadi ada perbedaan nilai statistik menurut kelas di sini. Oke, ada contoh lainnya pada uji Kruskal-Wallis. Nah, ini hasil hitungan di SPSS menunjukkan hal yang sama gitu ya. Ini nilai K-nya pada tabel K-nya yaitu segini, kemudian DF-nya adalah 3, karena DF tadi K-1 ada 4, berarti kurang 1 berarti 3. Kemudian di sini signifikansinya adalah 0,001. Nah, ini contoh yang lainnya pada uji ANOVA satu arah yang menjadi tidak memenuhi syarat parametrik, maka kita menggunakan Kruskal-Wallis. Nah, ini contohnya ada peringkat dan kemudian ada skornya tadi. Ini skor pada masing-masing kelompok gitu ya. Nah, ini plus 3 dapat dikatakan plus 3 itu adalah perubahan pembukaan maksimal. Jadi ini bisa dikatakan ini skala datanya bukan skala numerik, tapi bisa jadi skalanya adalah skala ordinal. Tapi di sini skala ordinal tadi menunjukkan ada skor 0 itu apa, 1 itu apa, 2 itu apa, 3 itu apa. Nah, kalau kita gambarkan di sini sebuah penelitian dilakukan untuk membandingkan efek 3 jenis obat. Ada obat indometasin, aspirin, dan piroksin terhadap penutupan kelopak mata 13 ekor kelinci putih sesudah pemberian asam arachidonat misalnya. Nah, kedua belah mata dari semua kelinci percobaan diberi larutan asam arachidonat. 10 menit kemudian, mata kiri diberikan larutan salin, sedangkan mata kanan diberi salah satu obat antiinflamasi. 15 menit kemudian, perubahan pembukaan kelopak mata dinilai dengan skor dari 0 sampai dengan 3. Nah, ini tadi skornya 0 sampai dengan 3. Jadi pertanyaan penelitiannya, apakah ketiga jenis obat tersebut mempunyai efektivitas yang sama sebagai antiinflamasi okuler pada dari kemaknaan? Nah, jadi ini digambarkan pada pengolahan data seperti ini. Tadi sama ya, skornya itu dilihat skornya nilai yang paling tinggi misalnya itu ada di skor yang mana pada peringkat yang mana. Ini adalah peringkat, di sini skor itu dari hasil pengamatan 0 ya, ini peringkat pertama. Peringkat kedua adalah angka setelah itu adalah angka 1. Nah, plus 1, skor yang plus 1 itu ada banyak nih, ada 1, 2, 3, 4. Nah, jadi ini adalah peringkat kedua, peringkat ketiga, peringkat keempat, peringkat kelima. Jadi 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5, ini saya tuliskan di bawah sini, itu 14 dibagi 4, karena ada 4 skor yang sama tadi, maka dijadikan nilainya adalah 3,5. Jadi masing-masing ini 3,5, ini 3,5, ini 3,5, 3,5, dan seterusnya. Sama seperti yang tadi pada uji non parametrik ya, pada uji Kruskal-Wallis tadi yang pada contoh yang sebelumnya. Selanjutnya pada masing-masing kelas ini akan dijadikan penjumlahan R-nya tadi, penjumlahan ranking. Jadi setelah dilakukan peringkat tadi, dijumlahkan rankingnya, kemudian dimasukkan ke dalam rumus di sini. Nah, untuk contoh yang ini, tabel yang digunakan adalah tabel H. Kenapa? Karena K-3, jadi syaratnya adalah kelompoknya hanya 3 atau kurang atau sama dengan 3 gitu ya, dan nilai jumlah sampelnya hanya 5 atau sama dengan 5. Ini kan semuanya 5 nih, ini 1, 2, 3, 4, 5, ini ada yang 4, ini yang 4. Nah, jadi paling banyak adalah jumlah kelompoknya hanya 3. Jadi perhitungan statistiknya silakan dihitung di sini. Ini adalah hasilnya. Kita coba lihat ke tabel Kruskal-Wallis ya. Nah, ini adalah tabel Kruskal-Wallisnya. Bisa kita lihat di sini pada gambaran ini saya besarkan. Ini adalah nilai hitung H-nya adalah 4,095. Nah, kita membaca pada nilai H-nya seperti apa? Karena di sini ada N pertama ada 5, N kedua ada 4 nih ya. N pertama 4,
N kedua 4, tapi N ketiganya 5. Jadi yang kita lihat adalah ini 4, 4, 5. 5, 4, 4. Jadi sama aja, yang jelas ini adalah kombinasi dari N1, N2, dan N3 pada masing-masing kelompok. Jadi 4, 4, 5. Maka yang kita gunakan adalah yang dimana alfanya di sini menggunakan alfa 0. Ya, nanti kita lihat di sini nilainya adalah 4,095. Jadi kalau kita lihat, kita bandingkan dengan tabel yang ada di sini, nih ya. 4,095 itu adanya di sini. Ya, adanya di antara 0,1 ke 0,05. Sedangkan alfa yang digunakan adalah 0,01. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai H yaitu 4,095 itu lebih besar. Jadi probabilitas dari nilai H ini ada di sebelah sini, 4,095. Nah, ini lebih besar nilainya dibandingkan yang ada di sini, maka lebih besar daripada 0,1 ya. Maka dapat disampaikan H0 gagal ditolak. Jadi kita menerima daerah penerimaan HA karena dia ada di sini. Karena batas kita tadi adalah alfanya 0,01. Nah, jadi ini dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan potensi antiinflamasi okuler yang bermakna antara ketiga jenis obat. Karena nilai H tadi, nilai H itu lebih dari 0,102. Sedangkan kita punya nilai p-value-nya adalah 0,01. Jadi nilai 0,102 ini lebih besar dibandingkan nilai 0,01. Maka dapat disimpulkan tidak ada perbedaan potensi antiinflamasi. Nah, ini kalau teman-teman bisa lihat misalnya di sini pada gambaran hasil koreksi tadi ya. Nah, karena ada jumlah sampel yang sama, ada jumlah yang sama dalam perhitungan di sini, yaitu kelompok sampel T1, T2, dan T3. Misalnya di sini kalau tadi teman-teman lihat gabungan dari ketiganya nih ya. Nah, ini banyaknya peringkat yang sama dalam kelompok J, jadi banyaknya peringkat yang sama dalam kelompok. Ini peringkat yang sama dalam masing-masing kelompok. Ini di T1 ada, di sini ada 3, yaitu 1, 2, 3. Di sini yang sama ada 3,5, 3,5, ada 2. Di sini juga ada 2. Jadi inilah yang dihitung dari kelompok sampel tadi, banyaknya jumlah yang sama atau berbeda. Jadi kalau di sini yang kelompok yang pertama yang sama itu ada 3 ya. Kelompok yang pertamanya 3 karena 11,5 ini sama di peringkatnya. 1, 2, 3. Nah, ini peringkatnya sama di sini. Nah, ini ada 3. Sedangkan di sini ini ada 2 peringkat yang sama. Jadi ini yang akan dilihat kalau dari kelompok ini ada jumlah peringkat yang sama, jadi banyaknya jumlah peringkat yang sama, maka kita harus menghitung dengan H yang dikoreksi. Nah, jadi ini adalah hitungannya penjumlahan dari yang sama tadi 36, maka faktor koreksinya adalah saat I tadi dikurangi dengan 36 hasil dari jumlah penjumlahan 1, 2, dan 3 ini yang sama dibagi dengan ini tadi 13, angka 3 dikurangi 3. Ini rumus yang ini ya. Nah, ini N pangkat 3 dikurangi N itu adalah jumlah sampel keseluruhan ya. Jumlahnya adalah tadi kan yang di kelompok pertama itu ada 5 ditambah 4 ditambah 4 jadi 13. Maka di sini jumlah sampelnya ya, ini hasil dari penjumlahan dibagi dengan N pangkat 3 dikurangi dengan N. Karena ini jumlah sampel 13 pangkat 3 dikurangi dengan 13, ini faktor koreksinya, maka dapat disimpulkan sama dengan 0,9836. Nah, H terkoreksi yang kita lihat gitu ya, dari nilai 4,095 itu yang tadi nilai perhitungan yang pertama, terus kemudian kita akan mencari H terkoreksi karena tadi H itu belum terkoreksi.
yang tadi belum tanpa koreksi, nih 4,09 adalah tanpa koreksi. Tapi pada saat kita lihat jika ada nilai pada kelompok yang sama, ini tadi saya ulang kembali ya, maka kita wajib untuk menghitung H terkoreksi. Dengan H terkoreksi itu adalah menghitung jumlah dari yang sama tadi, kemudian dengan faktor koreksinya. Nah, hasil dari ini tadi, faktor koreksi ini, inilah yang dibagi dengan hasil H yang tanpa koreksi dibagi dengan hasil faktor koreksinya. Ini adalah hasilnya adalah 4,163. Ternyata 4,163 kalau kita lihat di sini, ini juga masih ada di sini. Ya, masih ada di antara lebih dari 0,102. Tandanya ya sudah sama-sama di keduanya, baik yang H terkoreksi atau H yang tanpa koreksi, sama-sama lebih dari nilai alfa, maka dapat disimpulkan dan nilai ini ya 4,163 itu lebih besar daripada nilai yang tanpa koreksi, maka dapat kita lihat nilai terkecil yang kita lihat adalah nilai 4,095 ini. Maka bila H tanpa koreksi sudah bermakna, maka H koreksi tidak diperlukan lagi. Jadi kita akan mencari dulu perbandingan, kan tadi untuk di masing-masing kelompok itu adalah nilai terkecil yang akan kita cari. Nah, itu maksudnya nilai terkecil tadi, kita memastikan bahwa nilai terkecil dari nilai H yang dihitung pertama, yaitu H yang tanpa koreksi, ini adalah hasilnya. Tapi karena kita sebagai peneliti tahu bahwa ada dari analisis data ya, di sini ada peringkat yang sama di dalam kelompok. Nah, ini yang sama ada 3, yang sama 2, dan sama 2. Nah, karena ini ada yang sama, maka harus kita hitung tadi dengan H terkoreksi tadi ya, H yang sudah terkoreksi. Nah, ini dengan perhitungan ini kemudian kita bandingkan. Ya, kalau nilai H terkoreksinya lebih besar daripada nilai H koreksi, ya sudah, berarti kita menggunakan nilai yang H tanpa koreksi. Tapi jika kebetulan nilai H terkoreksinya lebih kecil daripada nilai H yang tanpa koreksi, maka kita gunakan nilai yang terkecil. Nah, nilai terkecil itu yang kemudian dibandingkan juga dengan nilai H tabelnya tadi. Ya. Perbandingan ini bukan perbandingan lebih kecil pada lebih besar daripada nilainya, tapi di sini adalah alfa yang digunakan adalah 7,75 ya di sini. Ini nilai alfa kita, tapi ternyata nilainya dia kalau kita lihat nilai 4,163 ini atau 4,095 ini ada di nilai p-value yang kurang lebih dari 0,102. Jadi nilainya lebih besar. Nah, ini dapat disimpulkan, terkonfirmasi bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dari ketiga kelompok obat tadi. Nah, ini contoh soalnya, silakan dikerjakan jika ingin mencoba gitu ya. Nah, kemudian uji Friedman test ini adalah uji yang terakhir. Uji Friedman test ini adalah uji, kalau pada uji parametrik adalah uji repeated ANOVA, jadi ANOVA berulang. Tandanya adalah jenis sampel, jenis uji beda 3 kelompok, lebih dari 3 kelompok gitu ya, lebih dari 2 kelompok yang dia berpasangan. Nah, karena berpasangan, jadi uji Friedman test ini bedanya dengan yang sebelumnya adalah di contoh soalnya saja, tapi kalau teman-teman mau lihat di sini gunanya adalah untuk menguji perbedaan beberapa sampel yang berhubungan atau menguji pengaruh berbagai perlakuan terhadap subjek yang berhubungan dan data tidak berdistribusi normal. Jadi kuncinya adalah data tidak berdistribusi normal, kemudian ingin melihat atau menguji pengaruh berbagai perlakuan terhadap subjek tadi ya. Nah, sampel atau subjek berhubungan dijumpai pada 2 keadaan, yaitu sebuah sampel atau tadi dikatakan berpasangan ya. Friedman ini untuk yang uji ANOVA yaitu lebih dari kelompok tapi dia berpasangan. Jadi mengalami beberapa kali pengukuran, repeated measures, atau punya beberapa data pada satu sampel. Nah, ini contohnya misalnya langkah uji Friedman yang pertama adalah melakukan blok, kemudian perlakuannya tadi. Nanti masing-masing blok ini akan ada jumlah ranking ya. Kemudian menghitung S Friedman-nya. Ini adalah rumus dari S Friedman. Kemudian setelah dari S Friedman tadi didapatkan, kita masukkan ke dalam X atau XR kuadrat Friedman-nya. Nah, inilah hasil dari Friedman testnya, yaitu S-nya tadi yang sebelumnya kita dapat nilai dari sini dibagi dengan B dikalikan, itu jumlah blok dan perlakuan dikalikan dengan K+1. Nah, nilai p-value dapat dilihat dengan tabel Friedman atau tabel chi kuadrat dengan df-nya sama dengan K-1. Jadi nanti kita bisa lihat dengan menggunakan perbandingan pada tabel Friedman atau pada tabel chi kuadrat.
Sama ya seperti tadi pada uji Kruskal-Wallis, jika terdapat angka-angka yang sama dalam satu blok, maka perlu dilakukan koreksi, yaitu membagi X kuadrat R dengan faktor koreksi. Nah, inilah faktor koreksinya, I dikurangi dengan jumlah dari yang terkoreksi tadi. Nah, ini langsung ke contoh saja. Ini alfa yang digunakan adalah 0,05. Apakah jenis metode terapi stres tadi berpengaruh terhadap penurunan tingkat? Ya, ini ditanyakan tadi. Nah, ini adalah skor penurunan tingkat stres menurut jenis metode terapi stres, yaitu metode terapi yang A dan B dan C. Subjek tadi mengalami beberapa pengulangan, yaitu atau dikatakan tadi repeated measures. Nah, inilah kita simpulkan bahwa dari data yang ada kita dapat menggunakan uji ANOVA uji syarat dari uji berulang dari sampel yang berpasangan tapi lebih dari 3 kelompok, ya, lebih atau sama dengan dari tiga kelompok. Maka kita menggunakan uji non parametrik karena tadi diketahui bahwa data atau scoringnya di sini skala datanya ini tidak berdistribusi normal. Masing-masing subjek mengalami beban yang sama pada 3 kesempatan tadi ya. Jadi setiap subjek sama, tidak diberi beban stres yang sama, ada kemungkinan perbedaan penurunan oleh karena beban stres yang berbeda. Jadi ini harus punya punya sampel yang lengkap ya. Jadi dari hasil perhitungannya atau pengukuran itu harus lengkap. Jangan sampai subjek 1 hanya mendapatkan terapi stres A dan B saja tapi C tidak. Nah, ini tidak boleh dilihat untuk membandingkan. Nah, ini langsung dilihat yang kita bandingkan, ini sama seperti uji Wilcoxon tadi. Tapi kalau uji Wilcoxon akan melihat bedanya gitu ya. Tapi kalau di sini yang di ranking adalah pada masing-masing ini tadi. Jadi pada satu subjek tadi ya, yang kita merankingnya ke sini ya. Jadi satu subjek ini pada terapi yang mana sih dia yang mau mendapatkan nilai mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi. Nah, kalau kita lihat nilai terendahnya ada di 16 ini. Ini yang pertama. Kemudian nilai terapi stres yang mana yang tertinggi selanjutnya, peringkat yang kedua adalah yang 22. Kemudian setelahnya adalah peringkat terapi stres pada terapi stres yang ketiga, yaitu pada yang B. Nah, pada subjek yang kedua juga begitu, ini 16 yang peringkat yang pertama, kemudian 20 adalah peringkat yang kedua, kemudian peringkat ketiga adalah 23. Pada subjek ketiga juga itu sama, yaitu pada yang pertama terapi stres yang ranking didapatkan pada terapi stres yang A, kemudian dilanjutkan pada terapi stres yang B dan juga pada terapi stres yang C. Begitu juga dengan kelompok yang subjek yang keempat gitu ya. Nah, ini sudah dirankingkan, ini ranking, ini dalam kurung adalah rankingnya. Nah, ranking ini kemudian dijumlahkan tadi sama seperti yang sebelum-sebelumnya, dijumlahkan per masing-masing kelompok. Nah, ini R1, R2, R3. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus. Rumusnya tadi adalah rumus dari S-nya dulu. Kemudian dari S ini kita dapatkan untuk kita masukkan, ini 26 ini kita masukkan ke dalam rumus, yaitu 12 dikalikan dengan S. Ya, dibagi dengan 4 kali 3, 3 plus 1 ini adalah jumlah N-nya ya, N plus 1. Hasilnya adalah 6,5. Nah, karena dia menggunakan nilai Friedman test atau tabel Friedman test di sini, maka kita akan melihat pada tabel Friedman-nya. Tabel Friedman testnya menggambarkan, ini saya tidak yakin ini bisa dilihat dengan baik, tapi ini terlihat ya. Ini terlihat. Nah, di sini nilai Friedman testnya adalah kita lihat dengan K sama dengan 3, B sama dengan 4 gitu. Pada tabel Friedman-nya dia mendapatkan 0,042. Jadi maka dapat dilihat di sini nilai XR kuadrat Friedman-nya adalah tadi hasilnya adalah 6,5. Nah, 6,5 itu di sini kita lihat jumlah N-nya itu 4 ya. Nah, kita berarti lihatnya di sini. Kemudian XR kuadratnya adalah 6,5, maka hasilnya adalah 0,042. Nah, mungkin ini agak buram, tapi ini adalah gambaran dari kita lihat dulu, cari N-nya. N-nya apakah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Karena di sini N-nya adalah sama dengan 4 gitu ya. Kemudian XR-nya adalah 6,5, maka kita lihat P-nya adalah 0,042. Nah, 0,042 ini kan lebih kecil daripada nilai alfa yang ditunjukkan oleh peneliti, yaitu peneliti mempunyai nilai alfanya adalah 0,05.
Maka dapat disimpulkan bahwa nilai ini lebih kecil daripada nilai 0,05. Maka dapat kita lihat H0 ditolak atau dapat disimpulkan bahwa daerah penerimaan HA. Maka ada perbedaan yang signifikan antara ketiga kelompok tadi, yaitu pada 1, 2, dan 3. Nah, ini pada uji Friedman test ya. Ini pada uji Friedman test. Nah, ini kesimpulannya jenis metode terapi stres berpengaruh terhadap penurunan. Jadi ada perbedaan, maka dapat disimpulkan juga ada pengaruh dari penurunan berdasarkan metode terapi stres tadi. Nah, ini contoh soalnya, silakan nanti kalau mau dikerjakan nanti dilihat pada cara-cara tahapan-tahapannya tadi. Kemudian yang terakhir adalah korelasi rank Spearman. Jadi kalau teman-teman kemarin sudah membahas uji korelasi, ada uji korelasi Pearson dan uji korelasi Spearman. Korelasi Pearson ini adalah uji yang memenuhi syarat dari parametrik, yaitu berdistribusi normal untuk kedua variabel berskala numerik ya, baik interval atau rasio. Sedangkan uji korelasi rank Spearman ini adalah uji non parametrik gitu, yang dimana fungsinya adalah mengukur kekuatan hubungan ini sama seperti korelasi Pearson kemarin antara dua variabel berskala rasio atau interval ataupun ordinal. Nah, dengan asumsi data tidak berdistribusi normal. Prosedurnya karena ini adalah ranking, jadi sama memberikan peringkat untuk variabel X atau variabel Y ya di masing-masing. Kemudian hitung pengurangan peringkat X dengan Y untuk masing-masing pasangan tadi. Kemudian dikuadratkan dan dijumlahkan. Nah, jadi ini rumusnya. RS tadi rank Spearman sama dengan 1 dikurangi 6 jumlah dari perubahan dibagi dengan N pangkat 3 dikurangi N, itu jumlah sampelnya. Nah, ini kira-kira gambaran tabelnya peringkat X dan peringkat Y. Keputusannya bila N antara 4 sampai 30 ya, maka gunakan tabel nilai kritis RS. Tapi jika bila N lebih dari 30, gunakan perhitungan untuk Z tadi, yaitu dari hasil nilai RS tadi, rank Spearman, diakarkan dengan N-1. Nah, ini kalau kemarin kalau alfanya 0,1, maka Z-nya adalah, Z hitungnya adalah 1,64. Jika alfanya 0,05, maka Z-nya adalah 1,96. Dan jika alfanya 0,01, maka Z-nya adalah 2,58. Kita langsung lihat ke soal saja. Di sini ini adalah nomor subjeknya 1 sampai 7, nilai SGOT-nya dan nilai kolesterol HDL-nya tadi. Nilai SGOT 5,7, nilai HDL-nya adalah 40. Nah, kita lihat di masing-masing variabel, kemudian kita berikan peringkat. Peringkatnya itu pun juga di masing-masing kelompok gitu ya. Kelompok untuk yang SGOT atau si X ini tadi, yang paling kecil adalah 5,7, diurutkan lanjut terus 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedangkan ini kebalikannya gitu ya. Maka kalau dilihat di sini, ini sama kemudian kita hitung adalah selisih atau perbedaan pengurangan dari peringkat ke X ke Y. Nah, jadi di sini 1 dikurangi 1 dia 0, 0, 0 karena sama antara peringkat ini dengan peringkat ini. Kemudian yang di sini ada perbedaan, jadi ini -1, sedangkan yang ini adalah +1 ya. Ini kebalik. Jadi pada peringkat X ini tidak mengikuti pada peringkat Y. Kebetulan untuk yang subjek nomor 5 dan nomor 6. Nah, setelah itu dikuadratkan, jadi inilah nilai mutlaknya dijumlahkan, nilainya adalah 2. Nah, ini langsung dimasukkan ke dalam rumus. Ini rumusnya tadi 1 dikurangi dengan 6 dikali jumlah dari perubahan tadi D 1 kuadrat, yaitu 2 ya. Kemudian dibagi dengan ya, maka di sini dapat kita lihat hasilnya adalah 0,9643. Tadi kita bandingkan dengan nilai Z tadi, bahwa nilai R yang ada alfanya yang kita gunakan dalam penelitian adalah 0,05, maka nilai Z adalah 1,96. Sedangkan nilai kita dapatkan yaitu 0,9643 gitu ya. Maka dapat disimpulkan di sini nilai ini lebih kecil daripada nilai pada alfa 0,05.
Nah, mungkin kalau dilihat digambarkannya yaitu pada P sama dengan 0,001. Maka dapat disimpulkan H0 ditolak dan kesimpulannya adalah ada hubungan antara SGOT dengan kolesterol dari HDL. Nah, ini adalah contoh uji non-parametrik untuk keseluruhan. Kalau teman-teman mau lihat di sini pada uji di SPSS gitu ya, mendapatkan hasil yang sama yaitu correlation koefisiennya ada 0,964. Nah, di sini ditunjukkan pada signifikansinya atau p-value-nya 0,000, tandanya dia adalah kurang dari 0,05 ya, maka dapat dikatakan bahwa H0 ditolak ya. Kita masuk ke dalam daerah penerimaan HA. Nah, ini contohnya, silakan nanti kalau mau dicoba untuk latihannya. Nah, kurang lebihnya adalah untuk uji non parametrik itu tadi kita sudah bahas, yaitu ada uji Mann-Whitney, uji Wilcoxon, uji Kruskal-Wallis, uji Friedman, uji korelasi Rank-Spearman. Silakan dilihat di sini perbedaannya adalah di sini adalah menggunakan mean ranks. Nanti selanjutnya kita masuk ke dalam sesi yang menggunakan uji, yaitu pada uji yang selanjutnya ada McNemar atau Cochrane test, yaitu uji yang berpasangan ya, yang lanjutan dari uji chi-square. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.